Bonjour madame. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan dari pribadi saya. Sebelum kita memasuki jawaban dari pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Hal ini terjadi karena sel-sel dalam tubuh manusia bertambah banyak, sehingga jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula, contohnya pada pertambahan tinggi panjangnya jari kaki dan tangan pada manusia. Pengertian perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Contohnya, seperti ketika bayi baru lahir, ia hanya bisa menangis, tetapi ketika ia berusia 2-3 tahun, ia sudah bisa berbicara. Itulah yang dinamakan perkembangan manusia. Tahap perkembangan pada diri pribadi saya. Yang pertama itu pada fase prenatal dalam kandungan. Usia 1 minggu sampai 9 bulan saya masih di dalam kandungan atau masih dalam pembuahan zigot janin. Yang kedua, fase bayi. Fase bayi ini terdiri dari 3 kelompok, ialah baru lahir. Pada masa ini saya masih berusia 0-1 bulan. Apapun yang saya rasakan, baik itu dengan membuang air besar, air kecil, lapar, haus, saya hanya bisa nangis. Yang kedua, bayi. Pada masa ini saya berusia 1 bulan sampai 1 tahun. Di usia saya 1 bulan sampai 5 bulan, hal yang saya lakukan masih sama dengan kegiatan yang saya lakukan di umur 0-1 bulan. Di usia 6 bulan sampai 1 tahun saya baru belajar bilang papa, mama. Yang ketiga itu batita. Pada masa ini saya berusia 1-3 tahun. Di usia saya 2 tahun mulailah saya mentelungkupkan badan. Di usia 2,5 tahun saya mulailah belajar berdiri dan melangkahkan kaki 5 langkah demi 5 langkah. Di usia ke-3 tahun saya berjalan. Yang berikutnya balita. Pada masa ini saya berusia 5 tahun, di mana saya mulailah berinteraksi dengan teman-teman. Tetapi di umur 5 tahun ini pola pikir saya masih mau kemauan saya saja yang dituruti. Yang ketiga, kanak-kanak awal atau prasekolah. Pada masa ini saya berusia 6 tahun. Di usia 6 tahun ini di mana pola pikir saya masih seperti umur 5 tahun, dan ketika saya tidak apa yang gak dituruti, saya bakalan nangis. Yang kedua, kanak-kanak tengah dan akhir. Pada masa ini saya berusia 7 tahun sampai 11 tahun. Di usia 7 tahun ini saya sudah dapat berinteraksi dengan teman-teman, lingkungan, atau siapapun. Di usia ini saya sudah belajar mandiri dan sudah memberanikan diri. Yang berikutnya remaja. Remaja pada umur 12-14 tahun, di mana saya mulailah cara berpikir saya panjang, seperti berpikir dengan merubah pola cara belajar saya dan lain sebagainya. Dan pada usia 15 tahun sampai 17 tahun saya juga berpikir masih panjang, tetapi saya di sini juga harus belajar bertanggung jawab, baru pandai membedakan yang baik dan yang baik dan yang benar.
pertumbuhan pada diri pribadi saya. Yang pertama, prenatal. Pertumbuhannya itu yaitu dari pembuahan zigot janin. Yang kedua itu fase bayi. Pertumbuhan yang saya alami, saya mampu berkomunikasi dengan cara menangis. Yang ketiga itu kanak-kanak awal atau prasekolah. Pertumbuhan yang saya alami, saya mampu mengembangkan keterampilan mulai dari menulis dan membaca. Yang keempat itu kanak-kanak tengah dan akhir. Pertumbuhan yang saya alami meningkatkan kemampuan akademis, mampu berinteraksi sosial, peka terhadap lingkungan. Yang kelima itu remaja prepubertas. Pertumbuhan yang saya alami, membesarnya payudara, tumbuhnya rambut-rambut pada bagian tertentu, menstruasi, membesarnya pinggul. Yang keenam, dewasa. Pertumbuhan yang saya alami, kematangan dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, perkuliahan, serta mampu mempertimbangkan berbagai konsekuensi. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.